Ya, halo guys, selamat bertemu kembali dengan saya, Salmon Sembiring. Selamat datang di channel saya, Salmon Channel ya guys. Terima kasih buat teman-teman yang masih tetap berlangganan dengan channel ini, masih setia dengan channel ini, di mana kita akan mengemas pengetahuan tentang pabrik kelapa sawit dalam bentuk slide-slide presentasi yang akan saya jelaskan dengan sangat sederhana ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menuliskan komentar dan pertanyaan. Saya sangat senang sekali ya bisa berinteraksi dengan kalian meskipun di tengah kesibukan saya masih meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian ya. Mungkin ada yang kurang puas ataupun uh, banyak yang tidak cocoknya, tapi mohon dimaklumi ya, karena saya menjawabnya hanya berdasarkan pengalaman kerja saya ya. Semoga bagian terbantu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi budgeting ya, atau rencana anggaran biaya di sebuah pabrik kelapa sawit ya. Nah, kemarin kita sudah bahas break-even point pertama, bagaimana cara menghitung kita mau produksi berapa, untuk hasilnya profitnya berapa, dan seterusnya. Dan ini penunjangnya tentunya adalah fixed cost dan variable cost. Nah, fixed cost dan variable cost ini harus kita anggarkan karena dia dalam bentuk biaya. Jadi budgeting itu adalah anggaran biaya ya, atau RAB, rencana anggaran biaya ya. Nah, di pabrik kelapa sawit umumnya ya, pengalaman saya, penyusunan budget itu ada dua tahap ya untuk di pabrik kelapa sawit, tahap 1 dan tahap 2. Nah, kemarin kita sudah bahas tahap 1 yaitu tentang capital expenditure, bagaimana perusahaan atau pabrik kelapa sawit membuat aset-aset baru supaya produksi bisa berjalan lancar, dan aset-aset pendukung. Kemudian perusahaan pabrik kelapa sawit juga menghitung kebutuhan manpower-nya, tenaga kerjanya berapa, liburnya berapa, dan seterusnya. Nah, itu semua ada di budget komponen tahap 1. Adapun ada juga di workshop di maintenance budget NR non recurrence ya, itu tahap 1. Bagaimana mesin-mesin itu harus mendapatkan perlakuan overhaul, perawatan yang tidak rutin ya, berdasarkan kausan dia ya, atau berdasarkan jam kerjanya. Jadi kan tidak rutin setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Dia hanya berdasarkan kalau ketemu jam kausannya diganti, kalau ketemu presentasi kausannya kita ukur manual, itu harus diganti, itu dalam bentuk overhaul namanya, atau budget non recurrence ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke budget tahap 2. Ya, budget tahap 2 ini banyak detailnya. Kali ini kita hanya membahas item budget listrik ya, yang mungkin beberapa teman-teman di industri agak bingung ya, bagaimana cara membuat budget tahap 1 ini. Maksud saya budget tahap 2 ini ya. Nah, budget tahap 2 ini khususnya budget listrik ini, kita akan bedah satu persatu komponen-komponen pendukungnya pada slide berikutnya. Saya pikir selamat bergabung kembali ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, sekedar mengingatkan, tekan tombol like, komentar, dan teruslah berlangganan dengan tekan tombol lonceng untuk channel saya ya. Terima kasih, kita lanjut ya guys ya. Baik guys, kita masuk ke budget power supply ya. Kenapa disebut budget power supply ya? Budget listrik yang kita butuhkan dalam waktu 1 tahun untuk penggunaan TBS ya. Nah, budget listrik ini ibaratnya seperti PLN lah ya, pembangkit listrik negara kita ya. Dia menentukan tarif dasar listrik berapa untuk dijual ke masyarakat. Nah, tarif dasar listrik ini tentunya bisa dihitung berdasarkan budget ataupun cost rupiah per kWh untuk membangkitkan 1 kWh itu berapa PLN. Nah, analogi seperti itulah yang kita pakai di pabrik kelapa sawit ya, supaya kita bisa menghitung cost kita untuk menghasilkan 1 kWh, kilowatt hour, 1 kilo dalam 1 jam, itu berapa rupiahnya. Nah, tentunya itu bisa kita hitung secara matematis ya, dalam bentuk tabel Excel dan seterusnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas hal itu ya. Bagaimana kita di pabrik kelapa sawit bisa membudgetkan, bisa menganggarkan biaya daripada listrik, beban listriknya. Ya, tentunya nanti
Semua ini akan diakumulasikan untuk bisa menentukan harga jual CPO, apakah merugi atau menguntung, ya, sesuai dengan cost-nya. Dan yang paling penting daripada budget listrik ini adalah, guys, teman-teman bisa dengan planning yang lebih baik mengetahui kebutuhan listrik teman-teman di pabrik kelapa sawit, ya. Jangan sampai lebih ataupun kurang. Kalau lebih tentunya over budget, tentunya cost-nya akan naik. Kalau menurun ataupun berkurang budgetnya, ya tentunya KWH yang dihasilkan bisa lebih sedikit, dan itu berimbas kepada menurunnya produktivitas daripada pabrik kelapa sawit teman-teman sekalian. Ya, baik, kita lanjut. Jadi budget power supply itu ujungnya akan menghasilkan rupiah per KWH, ya guys ya. Nah, rupiah per KWH ini kita bisa menghitung, ya, berdasarkan data pendukung di bawah ini, ya. Ada 8 item data pendukungnya. Yang pertama tentunya teman-teman harus mengestimasi jam kerja setahun, ya. Satuan dalam bentuk jam. Kemudian teman-teman juga harus menghitung total power, ya, dari alternator yang tersedia. Ya, nanti saya jelaskan. Dia dalam bentuk satuannya adalah kilowatt. Kemudian total kebutuhan powernya, kebutuhan listriknya berapa. Satuannya perhatikan berubah menjadi kilowatt hour. Jadi ada unsur jam di sini, hour, ya, jam. Jam ini adalah hour. Kemudian teman-teman nanti akan menghitung distribusi daya turbin sebagai pendukung, ya, untuk menghitung kekurangannya di poin kelima, ya. Daya tambahan untuk support turbin. Perhatikan satuannya sama, ya. Power demand, daya turbin di dalam satuan jam, ya. Kemudian distribusi pemakaian diesel gensetnya. Ketika turbinnya keluarnya segini, kebutuhan powernya segini, ada yang kurang, tentunya dibantu oleh running daripada diesel genset, ya. Ada case-case tertentu di mana turbin harus di backup oleh genset, digandeng kalau istilahnya gitu, atau disinkron, ya. Kan itu semua akan menghasilkan cost ketika solar dipakai dan seterusnya, nanti kita jelaskan, ya. Kemudian pemakaian bahan bakar dan pelumas, tentunya akibat operasional daripada alternator dan diesel alternator atau diesel genset akan memakai bahan bakar dan pelumas, ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah running account atau pendukung daripada cost center ataupun cost daripada stasiun yang mengeluarkan atau meminta anggaran biaya tadi, ya. Jadi saya pikir secara gampang ada 8 item bagaimana kita bisa menentukan harga rupiah untuk menghasilkan daya 1 kilowatt dalam 1 jam. Mudah sekali ya guys ya. Jadi kita akan menghitung anggaran biaya daripada power supply. Itulah budget tahap 2, item power supply. Ya, sampai di sini mungkin bisa memahami ya guys ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi saya sudah menyebutkan item pertama yaitu estimasi jam kerja dalam setahun. Ya, guys, sudah perhatikan di sini, satunya adalah jam. Jadi, teman-teman harus mengestimasi, menghitung, mengkalkulasi jam kerja dalam setahun itu berapa. Dan komponen pendukungnya ada 4, ya. Yang pertama adalah total jam setahun, ya. Total jam 1 tahun. Perhatikan bahwa total jam 1 tahun itu adalah hari kalender dikali dengan 24 jam. Ya, tentunya kalender kita, kalender Masehi yang dipakai ya, ada sekitar 365 atau 366 hari misalnya. Itu kita kalikan 24 jam. Itulah total jam setahun. Jadi estimasi jam kerja 1 tahun. Dan jam kerja 1 tahun ini nggak cukup hanya jam kerja dalam 1 tahun, ya. Total jam olahnya juga akan kita hitung, yaitu poin nomor 2. Jadi total jam olah menurut budget, ya, adalah budget TBS 1 tahun, budget buah sawit masuk ke pabrik kelapa sawit dalam 1 tahun, itu tentunya dibagikan dengan kapasitas pabrik teman-teman. Jadi kapasitas teman-teman ada yang 35 ton per jam, atau bahkan ada yang 90 ton per jam, 120, atau yang lebih kecil pabrik mini misalnya 5 ton per jam. Itu teman-teman harus membudgetkan, estimasikan berapa sih TBS yang akan kita olah dalam 1 tahun. Supaya apa sih? Supaya kita bisa hitung kebutuhan listriknya.
Mudah sekali ya teman-teman ya. Kemudian poin yang ketiga pendukung daripada estimasi jam kerja ini adalah kita tinggal mengurangkan jam tidak prosesnya. Pak, kenapa kita harus menghitung jam tidak proses? Apakah ketika tidak mengolah listrik dibutuhkan? Kan di situ pertanyaannya ya. Tadi saya di sini tertulis bahwa rumusnya adalah 1 dikurang 2 atau jam setahun dikurang jam olah menurut budget ya. Pak, kenapa? Kan nggak ngolah, kok perlu listrik? Ya tentunya kalau kita tidak mengolah, pasti ketika jam-jam tidak mengolah, misalnya sebelum start atau setelah stop, kita bicara sebelum start dulu ya, tentunya kantor kan sudah bekerja, bengkel sudah bekerja, reparasi sudah bekerja, pompa air sudah bekerja, dan seterusnya. Bahkan mungkin di kolam limbah kan hidup terus itu untuk pengolahan limbah, kalau enggak limbahnya akan rusak, tidak bisa terolah dengan maksimal. Nah, itu semua ketika dia dipakai, dia beroperasi pada saat tidak mengolah, tentunya kita harus hitung jamnya berapa, kan dia membutuhkan listrik. Nah, jadi sudah paham ya poin ketiga. Nah, poin keempat adalah total jam olah per hari. Jadi, tadi kalau kita sudah dapat jam setahun, jam olah menurut budget, dan jam tidak proses, ini kita drill down, kita turunkan perharinya berapa ya. Jadi rumusnya adalah poin 2 total jam olah menurut budget ya, ini kita jam olah ya, dibagi dengan jumlah hari kerja efektif setahun. Ini biasa disebut juga HKE ya guys ya teman-teman ya. Berapa jam sih HKE-nya? HKE itu mungkin jam setahun itu ya, hari kerja setahun itu dikurangkan dengan hari libur hari Minggu atau hari libur lokal, misalnya perusahaan mengadakan kenduri dan seterusnya ya, kan tidak mengolah, itu tetap harus kita hitung ya, sehingga mengurangi daripada hari kerja efektif HKE. Jadi mudah sekali ya guys ya. Dan teman-teman dari 4 poin ini kita bisa membuatkan tabel Excel-nya, yaitu total jam setahun, total jam olah budget, total jam tidak proses. Ini kita tentukan jumlah harinya, kita tentukan jamnya berapa, tonase TBS-nya tentunya yang di sini saja ya, mengolahnya ton per jam, total jam. Nah, di sini nanti kita akan memperoleh total jamnya berapa. Ya, gampang ya, ini total jam. Nah, kemudian kita menghitung total jam olah TBS per hari. Jadi, ini total jam olah menurut budget, tentunya karena kita sudah dapat jam setahun, jam tidak proses, kita bisa menghitung total jam olah TBS per hari. Jadi, total jam olah dibagi dengan hari kerja, ini adalah jam olah per hari. Jadi, keempat data ini nanti akan digunakan untuk menghitung kebutuhan listrik di pabrik kelapa sawit teman-teman sekalian. Mudah sekali bukan ya guys ya? Baik, kita lanjut. Item kedua untuk menghitung daripada budget tadi adalah total power tersedia atau total daya yang tersedia ya, itu satuannya kilowatt. Bukan daya sih, power lah, energi ya, total energi ya, satunya kilowatt. Kalau daya kan dia sudah satuannya jam ya, kilowatt hour ya. Jadi total power tersedia atau kilowatt itu dihitung dari 3 item ya. Cuman ada dua yang utama, main core-nya, yaitu pembangkit listriknya siapa ini di pabrik kelapa sawit ya. Bisa diesel alternator, bisa steam turbine, ya tentunya yang utama steam turbine ya, turbin uap ya, bisa diesel alternator, bisa steam turbine, dan mungkin ada opsi tambahan yaitu gas engine. Namun kita tidak membahas gas engine di sini atau yang dihasilkan oleh pembangkit listrik di dalam biogas plant ya, karena umumnya ada pabrik kelapa sawit tidak memiliki biogas plant ya, karena itu investasi sangat mahal ya. Dan poin ketiga yaitu ketika kita sudah dapatkan 2 item ini, main core ini, tentunya kita bisa menghitung total powernya. Ya, jadi teman-teman ini mudah sekali ya. Teman-teman daftarkan genset ataupun turbinnya berapa. Misalnya di sini ada 6 pembangkit listrik. Yang pertama adalah steam turbine generator atau alternator 1500 kVA. Ya, steam turbine generator 2 1500 juga. Jadi ada 3 steam turbine, Pak. Kenapa harus 3? Ya, mungkin ada perusahaan yang membutuhkan daya 2,5
5 mega atau 2,2 mega untuk pengolahannya ya. Nah, 1 jadi spare ya. Nah, kemudian ada diesel genset 4, 5, dan 6. 626 kPa, 450 kPa, 500 kPa. Ya, ini mungkin dua ini bisa sama di beberapa pabrik kelapa sawit, dan ini hanya backup untuk penerangan ketika pabrik yang tadi saya bilang ketika jam tidak proses ya. Nah, semua itu akan kita hitung powernya dalam bentuk MCR ya. MCR ini adalah maximum continuous rating atau kemampuan dia dihitung berdasarkan power factor ya, PF ya. Jadi KW MCR itu dihitung KVA dikalikan power factor. Biasanya 80% dari nameplate ya. Jadi 80% dari 626 ini semua dikalikan 80%, kemudian kita jumlahkan untuk menghasilkan poin ketiga ini, total power. Nah, gampang sekali ya guys ya teman-teman ya, bahwa kita sudah menghitung jam, sekarang kita menghitung total energi yang bisa disuplai dalam bentuk KW. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Mudah sekali untuk penghitungan budget power tahap 2 ini ya. Nah, yang ketiga, kita menghitung kebutuhan powernya atau disebut power demand. Mintanya berapa listriknya? Biar gua bisa hitung nih. Berapa sih rupiah per kWh-nya nanti? Nah, tentunya dari power demand inilah bisa kita mendapatkan nilai cost-nya ya, di samping hal-hal yang saya sebutkan tadi ya. Nah, kita daftarkan satu persatu kita bedah pabrik kelapa sawit kita yang membutuhkan listrik itu apa aja, dan kita kelompokkan berdasarkan apa aja. Nah, di sini satuannya adalah kWh, dan di sini kita kelompokkan biasanya dalam 6 ya. Yang pertama adalah kebutuhan power domestik ya. Kebutuhan power ataupun listrik untuk pengolahan mill processing, kebutuhan listrik untuk boiler non-proses. Nah, ternyata boiler ketika nggak ngolah, dia perlu listrik juga ya teman-teman ya. Kemudian effluent pond ini yang saya sebutkan tadi, bahwa kolam limbah pasti akan 24 jam mengolah limbahnya. Kalau enggak, limbah akan mati, bakteri akan mati. Dan dia pasti membutuhkan energi listrik, yaitu misalnya kita membutuhkan pompa sirkulasi, kita membutuhkan untuk aerasi, pengadukan, stirrer, dan sebagainya ya. Tergantung kolam limbah teman-teman di pabrik kelapa sawit masing-masing. Dan itu semua membutuhkan listrik ya. Tidak hanya ketika mengolah. Bahkan ada mill yang digandeng dengan KCP misalnya, karena classing plant ya. Teman-teman yang belum paham apa itu KCP bisa lihat di video saya pembahasan tentang pabrik pengolahan inti sawit ya, atau kernel yang kita sebut sebagai KCP, kernel crushing plant ya. Dan mungkin ada juga yang digandeng dengan pabrik lain, misalnya pabrik kemasan, pabrik pengolahan ini dan itu ya. Ini semua harus teman-teman daftarkan. Lu butuh berapa listriknya? Kamu butuh berapa? Jadi dijumlahkan semua. Kemudian poin yang keempat adalah mill maintenance ya, perawatannya. Perawatan daripada workshop, departemen mechanical dan departemen electrical ya, ataupun departemen support misalnya. Butuh energi listrik berapa? Itu namanya mill maintenance ya. Bagaimana perawatan daripada pabrik itu tentunya pasti membutuhkan listrik ya. Karena zaman sekarang sudah mekanisasi. Kita juga butuh mengelas, kita juga butuh memotong, kita juga butuh untuk menggerakkan mesin bubut, menggerakkan mesin fresh, menggerakkan mesin bor, drilling, dan sebagainya ya. Dan itu semua akan meminta listrik ya, power ya. Kemudian tentunya tidak kalah pentingnya adalah water supply ya. Water supply ini air untuk pengolahan. Bahkan air untuk tidak mengolah juga kita budgetkan, kita anggarkan berapa listrik yang akan dia minta ya. Tentunya water supply dan proses ini untuk kebutuhan domestik, misalnya untuk kebutuhan rumah tangga masing-masing, kebutuhan kantor dan sebagainya, yang di luar proses penghitungannya ya. Jadi pisahkan antara proses dan non proses supaya kita bisa firm, bisa detail tentang prosesnya ya. Seefektif apa nanti itu kedepannya di manajerial ya. Seefektif apa prosesnya berdasarkan anggaran listriknya.
Dan setelah kita dapatkan poin-poin di atas, tentunya kita jumlahkan ke 5 poin di atas untuk menghitung power demand daripada budget kita berapa. Mudah sekali ya guys ya. Baik, kita lanjut. Nah, dari yang 6 item tadi kita drill down lagi ya. Masih dalam poin yang ketiga yaitu power demand ya. Ada 6 item. Yang pertama adalah domestic power demand ya dalam bentuk KWH. Jadi listrik yang diminta untuk domestik itu apa saja? Ini saya contohkan groupingnya ya, pengelompokannya. Kantor, perumahan PKS, laboratorium misalnya, workshop, gudang. Nah, ini bahkan gudang juga butuh listrik ya, untuk penerangan, untuk komputernya, untuk mesin-mesin pemindah bahannya misalnya, ada gudang yang punya crane dan seterusnya. Bahkan lampu jalan juga harus detail ya teman-temannya. Lampu jalan ke limbah dipisahkan dengan lampu jalan perumahan. Jadi jangan jadikan satu. Jadi teman-teman ketika evaluasi misalnya oleh manajemen per 3 bulan atau per 6 bulan, ini mana yang bisa boros, mana yang bisa hemat, dan itu bisa ditiru ya ke tempat yang lain. Wah, ini ternyata iluminasinya bagus nih, nggak perlu kita pakai yang 100 watt misalnya, kita bisa turunkan ke 80 watt atau bahkan bisa ke 60 watt, masih terang kok misalnya ya. Dan itu semua mekanismenya bisa kita lihat juga dari budget ya untuk penghematan. Perumahan juga teman-teman mungkin pabriknya digandeng dengan kebun, kita kirim listrik ke kebun atau kita kirim listrik ke desa tertentu dengan perjanjian dan sebagainya ya. Itu juga harus dianggarkan ya. Kemudian perumahan KCP dan KCP ini ataupun unit lain yang kita supply ini tentunya ada komponen-komponennya juga. Itu harus teman-teman pisahkan. Dan itu semua diminta kuantitinya berapa, misalnya kantornya ada berapa, biar detail ya. Dia membutuhkan dayanya berapa, powernya berapa ya, energi yang diminta berapa, kemudian berapa hari diminta. Nah, jam siangnya berapa, jam malamnya berapa. Pak, definisi siang dan malam ini tentunya kita berbagi berdasarkan per 12 jam ya, untuk lebih detail ya. Ada juga yang membagi dari jam 7 sampai jam 5. Itu tergantung manajemen teman-teman sekalian di pabrik kelapa sawit masing-masing ya. Dan jangan lupa keseluruhannya akan ditotal KWH-nya, berdasarkan grouping dan overall secara keseluruhan ya. Overall ya, mudah sekali ya guys ya untuk menentukan permintaan listrik dari unit-unitnya ada berapa. Baik, kita lanjut. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Poin kedua dari 5 item tadi yaitu mill processing. Pabrik kelapa sawit ketika mengolah ya, listriknya butuh berapa. Boiler ketika tidak mengolah, dalam hal ini bukan mengolah untuk menghasilkan steam ya, mengolah pabriknya, mill processing tadi ya, pengolahan TBS ya, dan kolam limbahnya atau effluent pondnya berapa. Jadi semua itu dikemas dalam poin 2 ya, untuk menentukan berapa KWH-nya. Ya, saya ulang, mill processing, boiler non-process atau boiler non-processing, kemudian yang berikutnya adalah effluent pond atau kolam limbah. Ya, effluent pondnya berapa, mill processingnya berapa, ini bisa dibolak-balik ya, mau mill processingnya di atas, mau di bawah terserah ya. Effluent pondnya berapa, boiler non-processnya dalam hal ini ada 2 ya, yaitu boiler non-process ketika hari libur dan boiler non-process ketika hari kerja. Tentunya hari libur, hari Minggu misalnya ada slow firing atau maintenance boiler yang perlu menghidupkan listrik daripada fan-fan yang ada di boiler atau conveyor yang ada di boiler, itu kan butuh listrik, butuh energi, dan itu harus kita anggarkan ya listriknya. Jadi ada juga non-proses ketika hari kerja, misalnya sebelum start dan setelah stop. Jadi ada fase di mana untuk firing up, naikkan steam ataupun menurunkan steam sampai keesokan pagi, dan itu harus kita juga anggarkan. Yang tadi mill processing sudah ya. Nah, jadi biasanya ya di pabrik kelapa sawit standar KWH per ton ini harus ada ya. Untuk effluent berapa standarnya ini? Umumnya 0,75 KWH per ton, bergantung kepada kebutuhan power demand-nya ya. Mesin
pompanya berapa, mesin-mesin stir agitator ataupun mesin untuk aerasi, aerator itu berapa dan seterusnya. Dan dianggarkan dalam bentuk kWh per ton ya. Dan kemudian yang nggak kalah pentingnya dan yang paling utama sebetulnya adalah untuk mengolah per ton TBS itu butuh kWh berapa, daya berapa ya. Biasanya di dalam pabrik kelapa sawit, industri kelapa sawit umumnya bisa di bawah 14,5 dan ini juga bergantung kepada mesin-mesin yang terlibat di dalamnya ya, mesin presnya menggunakan gearbox apa, butuh efisiensi berapa dan seterusnya ya. Kemudian kita juga harus menambahkan ton TBS-nya ya. Ton TBS. Ini biasanya untuk ini, untuk mill processing ya dan effluent. Kalau dua ini tidak. KW, KW ini semua dipakai. Harinya berapa hari ya? Ini sudah tentu selama setahun dipakai terus kalau limbah ini ya. Kalau mill processing bergantung kepada tadi saya bilang berapa TBS input. Jam siang, jam malam tadi sudah saya sebutkan. Pembagian per 12 jam atau per shift dan seterusnya ya. Intinya kita hanya mendapatkan total KWH dari masing-masing poin 2 ini apa dan berapa ya. Dan jangan lupa teman-teman nanti akan jumlahkan. Ya, sampai di sini paham ya guys ya, bagaimana poin ketiga yaitu power demand ada 5 tadi atau 6 totalnya. Poin kedua adalah kita rekap data daripada kita butuh total KWH-nya berapa. Lu minta berapa sih untuk processing boiler dan kolom limbah ya. Kalau teman-teman mau pisah silakan, mau disatukan silakan ya. Kita lanjut teman-teman. Poin ketiga tadi saya juga sudah sebutkan ketika sebelum start ataupun ketika terjadi pekerjaan overhaul dan sebagainya, itu masuk dia ke dalam budget power tahap 2, yaitu mill maintenance, perawatan pabrik ya. Tentunya perawatan pabrik ini sama juga seperti tadi tabelnya ya. Umumnya pabrik kelapa sawit itu membudgetkan, menganggarkan KW untuk mill maintenance itu daya yang dia minta energinya dibatasi 70 kW ke bawah. Ya, ini mungkin berkaitan dengan total daripada elektromotor mesin-mesin perbaikan, ya, terpolar dan seterusnya. Itu juga dihitung detail, ada item pendukungnya. Intinya yang mau saya sampaikan di sini, teman-teman harus bisa memahami bahwa kita hanya butuh KW di sini. Nanti kita kalikan hari, jam, siang, dan malam untuk mendapatkan total KWH. Mudah bukan? Ya, kita lanjut. Poin keempat tadi yang saya sebutkan adalah persediaan air atau water supply. Ini tentunya untuk pengolahan ya. Untuk pengolahan. Kebutuhan powernya berapa ya. Ini mungkin ada yang kurang. Water supply dan water non-supply ya. Karena item di sini ada dua. Pengolahan dan tidak pengolahan ya. Tabelnya sama, power item, dan seterusnya untuk mendapatkan total KWH. Kemudian kita bisa menghitung water supply non-processing ketika nggak mengolah, tetapi di hari kerja. Yang saya bilang tadi, sebelum start dan setelah stop pengolahan TBS. Dan itu umumnya dibatasi 60 kW. Ya, termasuk juga non-processing ketika tidak ngolah tetapi hari libur ya, kan kita butuh air tuh pas hari libur. Misalnya hari libur dalam hal ini hari tidak mengolah TBS ya. Ketika orang workshop misalnya butuh air untuk ataupun orang proses butuh air untuk pembersihan pabrik, nah hari libur itu juga dianggarkan ya. Dan umumnya kita batasi 60 kW ya untuk masing-masing kebutuhan elektrikalnya, listriknya ya. Tetapi bukan ini finalnya. Kita kan mau mencari final daripada rupiah per KWH nanti di ujung ke depannya ya. Dan tentunya yang paling penting adalah kebutuhan listrik untuk mensuplai air ketika mengolah atau mill processing tadi adalah 0,75 kWh per ton. Pak, ini kok beda? Iya, tentunya di sini untuk water supply non power HK dan HL ini tidak dipakai karena dia bukan processing, yang dipakai hanya
berapa sih budgetnya per tonnya untuk KWH per ton TBS, mengolah satu ton dalam 1 jam berapa KW-nya. Ya, sampai sini gampang ya. Ini dibudgetkan, dianggarkan 0,75, jangan sampai lebih teman-teman ya. Kalau KWH paham ya, bagaimana KW dikalikan dengan jam, itu adalah KWH. Misalnya elektromotor 10 kW atau 15 kW dipakai dalam 1 jam, berarti 15 kWh. Dan itu bisa dihitung dari kWh meter di kamar mesin misalnya ya, atau berdasarkan perkalian matematis saja nanti dalam bentuk Excel. Dan itu pasti nggak akan jauh dengan perhitungan kWh meter yang ada di kamar mesin misalnya, atau di masing-masing rumah ya. Hanya penentunya adalah sensitivitas daripada alat ukurnya, yaitu power factornya ya, PF-nya. Ya. Baik, kita lanjut ya guys ya. Nah, poin keempat ya, milk processing, water supply, kemudian power domestic, dan ini kita harus menghitung setelah kebutuhan power demand tadi udah ketahuan semua, kita hitung distribusinya, daya turbinnya ya. Tentunya distribusi daya turbin itu dalam bentuk KWH sudah ya. Nah, kita harus, teman-teman harus membagi, mendrill down ya, daya turbin itu dipakai ketika apa ya. Contoh, di sini daya aktual turbin siang. Aktual ya, yang berdasarkan teman-teman ukur di kamar mesin, di powerhouse ya. Daya aktual turbin malam. Pak, kenapa berbeda siang dan malam? Ya, karena ketika malam beban turbin kan bertambah itu dengan adanya menyalanya lampu-lampu jalan, lampu-lampu perumahan. Ya, makanya dulu ketika saya masih bekerja di pabrik ya sebagai manajer pabrik, itu melarang ya rumah tangga itu jangan menyetrika atau mencuci di malam hari, karena itu bisa menambah beban daripada daya turbin malam yang harus difokus pada pengolahan ya. Usahakan ketika turbin siang yang dia powernya bisa melimpah ya misalnya ya. Kemudian daya saat tarik abu ya, ketika tarik abu ya tentunya dia membutuhkan daya turbinnya ya. Kemudian daya saat start dan stop siang, saat start dan stop malam. Daya turbin non proses HK, daya turbin non proses HL. Pak, ini kenapa nggak dipisahkan siang dan malam ya? Tentunya dia hanya berdasarkan hari kerja ya. Nanti ada pengalinya di sini hari. Kemudian hari libur, hari kerja, dan hari minggu ya. Perhatikan di sini hari minggu, hari libur, dan hari kerja. Ada ketiga item yang berbeda ya. Kemudian ini ketika ada turbin ya, hari kerja dan hari libur. Ketika ada KCP maksud saya, hari kerja dan hari libur. Kemudian daya saya tarik abu antara hari kerja hari libur di KCP ya. Ketika tarik abu itu daya turbin kan akan dibantu oleh genset dan seterusnya ya. Nah, ini quantity boilernya, berapa boiler yang misalnya di sini daya tarik abu ya, 2 boiler ya. Misalnya ada pabrik teman-teman 2 boiler dan seterusnya. Nah, Pak, ini kenapa nggak dihitung boilernya? Iya, karena bukan boiler yang meminta dayanya ya. Nah, ini 2, ini saya tarik abu malam, jumlah tarik abu per hari bisa 3 kali kalau malam ya, karena mungkin jam malam lebih panjang dibandingkan jam siang ya. Itu misalnya tergantung daripada manajemen masing-masing membagi antara siang dan malamnya berapa ya. Ini ada teman-teman juga harus mentabelkan ya, berapa jam sih kebutuhan daripada distribusi daya turbin tadi. Misalnya KCP ini hari kerjanya 13,94 ya. Ini 13,94 ini adalah ada penambahan di sini 8 tambah 6, ini kan 14,94. Di sini daya turbinnya hari kerjanya 13,94 dan seterusnya ya. Ada perbedaan di situ ya. Kemudian ada hari, tabel hari, kolom hari, daya, dan persen. Persen ini mau kita bebani berapa turbinnya, dan biasanya tadi 80% ya. Total KW-nya berapa, dan jangan lupa ini nanti, ini nggak saya buatkan pula ya. Ini harusnya ada total overall result-nya berapa, total KW untuk distribusi daya turbin.
Ya, mudah sekali ya teman-teman. Yang penting teman-teman grouping power itemnya itu untuk mana saja daya turbin tadi didistribusikan ya, dan jangan lupa kWh dalam satuan kilowatt dipakai dalam berapa jam ya. Baik, kita lanjut. Nah, ketika tadi teman-teman sudah mendapatkan daya turbinnya berapa, tentunya teman-teman akan membutuhkan daya tambahan. Kan pas garuk abu tuh kurang itu dayanya, atau pas start atau pas stop ya. Jadi ketika turbin jalan dia masih butuh lagi pasokan daripada generator ya, atau misalnya pas stop, pas turbin jalan Pak ada kerusakan sehingga ini, nah itu ya ada beberapa perusahaan yang membudgetkan pabriknya rusak berapa jam, ada juga yang enggak ya, itu tergantung kebijakan masing-masing. Dan kenapa misalnya enggak, ya bisa sebagai evaluasi pada pabriknya teman-teman sekalian. Nanti pas meeting evaluasi, kok ini kosnya bertambah? Oh iya ada kerusakan pada tanggal sekian, jam sekian, dan berapa jam, dari jam sekian sampai jam sekian. Ya makanya dijaga dong pabriknya ya. Jadi daya tambahan untuk sabot turbin, ini biasanya dikelola oleh genset ya. Daya diesel genset yaitu A dikurang B, total kebutuhan powernya, power demand-nya berapa, daya turbinnya berapa, ya kan 3 turbin tadi atau 2 turbin yang jalan, sementara kebutuhan powernya berapa, power demand-nya berapa, tinggal dikurangkan, itulah dapatnya diesel genset harus mensuplai berapa daya tambahannya. Mudah sekali ya guys ya teman-teman ya. Poin kelima. Dan tentunya poin keenam adalah distribusi pemakaian diesel genset. Jadi tadi sudah dapat kekurangan turbinnya berapa, kita sekarang mendistribusikan lagi. Tadi turbin sudah kita distribusikan tuh, dayanya berapa kemana saja. Sekarang gensetnya setelah kita dapatkan selisih powernya tadi, ya. Nah, total daya genset ya berapa, ya. Total daya genset kecil berapa dan daya genset besar berapa, ya. Ini tentunya berapa jam yang harus disuplai sama turbin tadi, kekurangannya itu harus disubsidi oleh, bukan disubsidi, dibantu ya, disinkronkan dengan genset. Ya, di sini ada beberapa perusahaan yang membagi daya genset di berapa total, genset kecil berapa dan genset besar berapa. Ya, mudah sekali teman-teman ya. Kita distribusikan pemakaian tambahan powernya yaitu dari diesel genset. Nah, di poin ketujuh ya, tadi kita sudah membahas daya dan seterusnya ya. Sekarang kita membahas consumable-nya ya, yaitu dalam hal ini yang kita rekap adalah pemakaian bahan bakar dan pelumas. Jadi dua item ini dulu ya sebelum nanti ke revenue-nya ya. Yang utama itu tentunya satuannya dalam liter ya. Nah, satu oli turbin. Nah, untuk mendapatkan berapa pelumas yang dipakai oleh turbin, yaitu dari 4 item ini. Total aktual daya dibangkitkan oleh turbin uapnya berapa, totalnya ya tadi, dan total aktual KW-nya berapa, ya. Kemudian total jam operasi turbinnya berapa, kemudian jam operasi masing-masing turbinnya berapa. Perhatikan ya guys ya. Total aktual daya dibangkitkan oleh uapnya berapa? Daya ya, kilowatt hour. Kemudian total aktual dayanya berapa? Ya. Nomor 1 dan nomor 2 beda ya. Aktualnya berapa? Total aktual daya yang dibagi berapa? Udah dalam satuan kWh. 1 dan 2 itu berhubungan ya. Kemudian total jam operasinya berapa? Kemudian kita bagikan masing-masing berapa? Ya. Untuk mendapatkan turbin, jam operasinya berapa, penggantian setiap jam. Ini tentunya standar ya. Standarnya mau 5.000 jam, mau 7.000 jam, 10.000 jam misalnya. Untuk penggantian oli bulgir ataupun oli pendingin. Ya, oli kan ada dua di turbin tuh, oli pendingin dan oli daripada bulgir ya. Jadi mau penggantian berapa jam ya. Nah, satu kali ganti itu berapa standar penggantiannya yang tadi saya bilang ini. Jadi jam operasi tadi ke sini, pindah, nah udah kita tinggal bagikan aja dengan standarnya. Dapatlah berapa kali jam penggantian. Dan berapa kali ini dikalikan dengan liternya berapa.
Nah, jadi dapatlah total daripada pelumasnya. Nanti ini harga pelumas berapa dikalikan, itulah 1 tahun kebutuhan daripada pelumas daripada turbin. Mudah sekali ya guys ya, yang penting teman-teman sudah tahu jam operasinya berapa, berdasarkan aktual dayanya berapa, kebutuhannya berapa, aktualnya, sehingga kita bisa tahu jam operasinya berapa. Ya, tentunya dalam satuan liter. Dan berikutnya, berikutnya adalah penentuan oli diesel genset. Ya, oli diesel genset ya. Jadi rumusnya kurang lebih sama seperti turbin tadi. Ya, total KWH dibangkitkan berapa di sini, daya dibangkitkan aktual berapa, jam operasi berarti A dibagi B. Ya, di sini baru keluar rumusnya ya. Tadi belum ada rumusnya. Dan D, standar penggantian pelumasnya berapa? Ya. Kemudian frekuensi penggunaan pelumas. C per D. Jadi berapa kali dia jam operasi dibagikan dengan standarnya, berapa kali harus digunakan, atau per HM berapa kita ganti pelumasnya ya. Kemudian pemakaian pelumas liter per 1 kalinya berapa, penggantian total ya, kita bukan top up. Kalau top up itu nanti masuk ke budget revenue ya, consumable. Ini budget power ya, untuk menentukan total TDL tadi, tarif dasar listriknya berapa ya, KWH, rupiah per KWH-nya ya. Tentunya untuk sekali ganti ya, bukan top up, sekali ganti ya. Nah, lalu tentunya kita dapat jumlah pelumas E dikali F, frekuensinya berapa dikalikan dengan pemakaiannya berapa. Mudah sekali ya teman-teman ya, untuk mendapatkan sama seperti tadi, liter oli genset berapa. Nah, mungkin teman-teman yang bukan bekerja di pabrik sawit juga bisa menghitung ya, berdasarkan rumus ini ke berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item ini untuk menghitung kebutuhan oli masing-masing pelumas di, misalnya di tempat bekerja teman-teman sekalian ya. Baik, kita lanjut. Nah, setelah itu yang terakhir mungkin ya, solarnya berapa diesel genset. Kan kita tadi turbinnya dayanya sekian, pas dia ada beban garuk abu boiler dan seterusnya, kita butuh gandeng nih dengan genset, atau pas start kita butuh gandeng dengan genset, pas stop masih ada stasiun mengolah, misalnya klarifikasi yang harus mengolah minyak, misalnya kan kita butuh power tuh disuplai sama diesel genset. Tentunya genset membutuhkan bahan bakar ya, bahan bakar minyak BBM ya, dalam hal ini solar ya, baik solar yang dari minyak bumi ataupun solar yang dari biodiesel ya, itu nanti bisa kita hitung di sini kebutuhan solarnya berapa. Yakni penghitung kebutuhan solar untuk budget power, yaitu jumlah power yang diproduksi sama seperti tadi KWH dibagi dengan standar pemakaian solar. Perhatikan di sini umumnya pabrik kelapa sawit itu menggunakan standar 3,5 KWH per liter. Jadi 1 liter solar itu bisa membangkitkan 3,5 kW dalam 1 jam. Ya, ini harus dibakukan standarnya 3,5 kWh per 1 liter solar. Ya, Pak, untuk berapa genset? Ya, ini sudah akumulatif ya, total. Nanti teman-teman kalau mau lihat performansnya bisa tinggal membagikan ya, aktualnya berapa, efisiensi maksud saya ya, solarnya berapa, budgetnya berapa, bagikan. Nah, inilah udah efisiensi operasional daripada genset kita ya. Dan dari situ jumlah powernya dibagikan dengan 3,5 ya, kita akan mendapatkan liter solar. Jadi kebutuhan pemakaian bahan bakar solar diesel genset dalam 1 tahun sekian ribu liter misalnya. Jadi mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, saya pikir untuk budget tahap 2, karena begitu banyak itemnya, kita batasi sampai di sini dulu. Nanti saya lanjutkan ke penghitungan air, penghitungan chemical, penghitungan bahkan nanti mungkin penghitungan kawat las nanti ke depannya ya. Untuk saat ini dulu, supaya tidak terlalu panjang. Selamat belajar ya teman-teman, jangan lupa tetap semangat ya untuk meraih masa depan, dan ingatlah bahwa masa depan itu sudah direncanakan Tuhan dengan baik ya. Teman-teman jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, move on, go on ya, kerjakan, do your best ya, supaya
masa depan kita semua masing-masing cerah ya. Rajin belajar, dan yang paling utama adalah catat apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita catat ya. Nanti kita akan bahas masalah itu ya, bagaimana manajerial dalam pabrik kelapa sawit. Saya pikir sampai di sini dulu konten saya, dan jangan lupa tetap berlangganan ya, subscribe bagi yang belum, terima kasih bagi yang sudah, tekan tombol like ataupun dislike ataupun kasih komentar, nanti semampu saya bisa saya jawab. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya bisa terus mendapatkan update daripada konten saya. Oh iya teman-teman, beberapa yang menanyakan bagaimana cara saya membuat slide ini. Coba tuliskan di kolom komentar. Atensi teman-teman mau belajar bagaimana cara membuat video ini, silahkan ketikkan di kolom komentar. Nanti apabila banyak memang yang membutuhkan, baru saya buatkan. Kalau hanya sedikit ya sudah banyak di channel-channel yang lain membahas itu, akan percuma. Kita tidak lagi membahas teknikal, sudah membahas media misalnya ya. Tapi kalau teman-teman mau, silahkan tulis di kolom komentar. Misalnya ada 100 orang yang mau, saya akan buatkan ya. Tapi kalau hanya 1 atau 10 orang, mungkin saran saya teman-teman bisa lihat di konten di channel yang ada banyak bagaimana cara membuat slide presentasi untuk konten YouTube ya. Saya pikir sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Selamat belajar, dan jangan lupa berdoa ya. Ketemu kembali di konten berikutnya ya. Salam sehat.